Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Namira. Saya di sini akan menjelaskan laporan progres investasi yang telah dilakukan. Aplikasi investasi yang digunakan itu Smart BNI Sekuritas. BNI Sekuritas itu sendiri adalah anak perusahaan dari Bank Negara Indonesia atau yang dikenal sebagai Bank BNI. Mereka memiliki banyak bidang usaha seperti perdagangan saham, surat utang, investment banking, dan asset management. Anak perusahaan tersebut itu yang itu Smart BNI Sekuritas. Smart BNI Sekuritas itu sendiri adalah aplikasi trading saham online yang dapat diakses melalui ponsel nasabah dan bisa diamati juga pergerakan sahamnya di mana aja dan kapan saja. Alasannya menggunakan Smart ini, yang pertama karena tempat lokasi perusahaannya ada di mana saja. Jika suatu saat nanti ada kejadian tidak diinginkan oleh nasabah, dengan mudahnya nasabah untuk mendatangi perusahaan tersebut. Dan yang kedua, sudah terbukti aman karena sudah terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan surat izin-izin yang lainnya. Izin yang diberikan oleh OJK tersebut pun terdiri dari surat izin penyedia jasa penjamin emisi efek, agen penjual reksadana dan perantara perdagangan efek, serta beragam kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang izin kegiatan lain yang dilakukan Smart ini setelah diberikan izin. Resiko dari investasi tersebut itu ya selisih dari harga jual yang lebih rendah dari harga beli dan penghentian perdagangan saham oleh BI untuk sementara waktu. Dan di sini dapat kita lihat dari currency-nya. Yang pertama itu ada kenaikan saham sebesar 0,310% sebesar 10.401, dan yang di bawahnya itu mendapatkan penurunan minus 0,270%. Yang ketiga yang mendapat kenaikan saham 0,604%, yang sebesar 2.186,56%. Sedangkan kalau dari komoditi yang dapat kita lihat, yang CCNB-nya itu mendapatkan penurunan saham sebesar 0,614%, yaitu sebesar 2.591%. Yang kedua itu ada CNCB itu mendapatkan kenaikan saham 0,095%, yaitu mendapatkan Rp526, dan beberapa lainnya juga mendapatkan kenaikan dan penurunan saham yang lumayan signifikan dan masih bisa untuk dipertahankan. Dan dapat dilihat juga di sini tidak begitu jauh penurunannya, ya, tidak begitu terlalu jauh sekali penurunan sahamnya. Dan di sini dapat kita lihat dari future untuk future-nya itu ada DJFUT itu dapat penurunan minus 0,264% sebesar Rp35.078. Sedangkan di sini yang dapat kenaikan sahamnya itu HSI Future itu mendapatkan kenaikan saham 0,466%, yaitu Rp25.436.
rupiah. Dan yang kedua dari global index-nya dapat dari All Ordinaries Australia. Di sini mendapatkan kenaikan saham sebesar 0,202% dan mendapatkan keuntungannya tuh sebesar 7.689 rupiah. Dan beberapa dari yang lainnya juga ada ATX Austria ini kenaikan sahamnya sebesar 0,797%, dan BSE 30 Bombay itu mendapatkan kenaikan saham 0,750%. Dan dapat kita lihat dari IDX Index ini, ada yang pertama bisnis itu mendapatkan kenaikan saham sebesar 0,331%, sebesar 521,21%. Dan yang kedua itu Composite itu mendapatkan kenaikan saham juga sebesar 0,383%, mendapatkan 6.658,77. Di sini dapat kita lihat grafiknya naik turun dan nggak begitu stabil. Tapi dapat di sini dapat kita lihat keuntungannya sendiri itu di sini market value yang didapatkan masih 46.000. Total market value-nya 46.000. Sedangkan cost value-nya itu 79.000 dan keuntungan yang belum terrealisasikan itu sebesar 52.191 rupiah, 70 rupiah. Dan di sini di sini keuntungan yang saya dapatkan belum begitu besar, dan masih bisa belum mendapatkan keuntungan yang begitu besar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.